Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari makalah analisis kami dengan materi pembelajaran fikih kelas 9 SMP Negeri. Nah, di sini saya beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri, Muhammad Abizar Karisma, dan 2 rekan saya, Mufli dan Fahmi Zudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah analisis saya. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa materi ini adalah materi 1 tahun yang kami analisis, dan bukunya seperti ini, bisa dilihat. Nah, buku ini ialah mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9 untuk sekolah menengah pertama, dengan ditempuh dengan alokasi waktu 2 kali pertemuan 45 menit. Penulis buku Sumiati dan Muhammad Hasan. Oke, kita langsung ke daftar isi. Nah, di sini daftar isi untuk bab yang kami analisis ada 2 bab, yaitu tentang akikah dan kurban. Bisa lihat di sini akikah dan kurban. Terus ada umroh dan haji. Namun di analisis untuk sebukunya itu ada 12 bab, yang dimana itu terbagi menjadi 6 bab untuk semester 1 dan 6 bab untuk semester 2. Oke, langsung saja kita ke sub materi yang pertama untuk dijelaskan analisis oleh teman saya, Mufli. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Abizar Karisma, di mana saya akan menjelaskan atau membacakan saja nih ya, karena visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, visi pendidikan nasional. Visinya yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Itu visi pendidikan nasional. Yang kedua yaitu misi pendidikan nasional. Ada 5. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga atau C. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Lalu yang terakhir atau yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, tadi saya sudah membacakan visi dan misi dari pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia yang punya takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, dan terakhir mempunyai rasa tanggung jawab untuk berbangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya saya menjelaskan tentang analisis materi dari buku yang kami baca ini. Ada 6 analisis, di mana saya akan menjelaskan 3 analisis saja, dan 3 selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Abizar Karisma. Yang pertama, sesuai materi dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusi. Tadi saya sudah membacakan tujuan pendidikan nasional, di mana pada buku ini terdapat 2 bab mengenai materi fikih. Yang pertama, akikah dan kurban, dan yang kedua itu haji dan umroh. Maka dari itu saya membagi menjadi 2 untuk menganalisis kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, akikah dan kurban. Pada materi ini kami rasa sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, di mana pada materi ini sudah dijelaskan materi yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Contohnya ada materi tentang hikmah akikah, di mana pada materi ini siswa dituntut untuk bisa menerapkan apa yang dijelaskan dan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Ketika mereka sudah berbaur di masyarakat, mereka dituntut untuk melakukan apa yang mereka pelajari tadi, tentunya akikah.
sehingga mereka nantinya akan bisa melakukan atau mempraktekkan materi yang mereka pelajari di kemudian hari. Menurut saya itu sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana yang kita tahu, buku ini menitik beratkan pada hikmah dan pelaksanaan kurban, yang mana dalam pendidikan nasional salah satu tujuannya ialah berbangsa dan bermasyarakat. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa berkurban bagi orang yang mampu adalah sikap terpuji, yang mana pada saat perayaan hari besar Islam mereka bisa berbagi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Dan menurut saya itu sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis mengenai materi yang kedua, yaitu bab haji dan umroh. Pada bab ini kami rasa sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, di mana terdapat materi mengenai hukum haji dan umroh dan hikmah haji dan umroh. Itu sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, di mana manusia mempunyai takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan punya budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani dan jasmani. Nah, menurut kami apa yang disampaikan pada buku tersebut sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Untuk analisis kedua, kami menganalisis kesesuaian materi dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, metode atau media, dan alokasi waktu. Menurut apa yang kami baca dari buku tersebut, itu sudah sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, serta indikatornya. Contohnya ya, materi membahas tentang hukum, ketentuan, proses, dan hikmah akikah dan kurban, serta umroh dan haji. Yang mana itu sudah mencakup dari keempat kompetensi inti. Kompetensi inti seperti yang ini. Oke. Untuk kompetensi dasar, buku ini menjelaskan tentang proses pelaksanaan akikah dan kurban serta pelaksanaan umroh dan haji. Mengetahui ketentuan hewan, penyembelih, dan alat untuk akikah dan kurban. Itu semua sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah kami tuliskan di atas tadi ya. Yang saya tampilkan lagi nih. Sedangkan indikator buku ini menjelaskan waktu pelaksanaan kurban dan akikah, pembagian daging kurban dan akikah, menyembelih secara tradisional dan mekanik. Semua materi itu sudah mengcover dari indikator pada materi ini. Selanjutnya, metode dan media yang dicantumkan pada materi ini. Menurut kami juga sudah sesuai dengan sifat dan kedalaman materi yang sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Metode yang digunakan pun dalam pembelajaran ini ialah metode demonstrasi, diskusi, dan penugasan, yang dimana peserta didik dibuat kelompok untuk menerapkan cara menyembelih hewan, dan kelompok yang lain mengomentari kelompok yang tampil. Selanjutnya, peserta didik mendiskusikan materi dan mempresentasikan ke depan. Peserta didik ditugaskan untuk meringkas materi. Semua metode ini dipraktikkan dengan menggunakan media yang ada di kelas seperti papan tulis, LCD, dan infocus ketika dalam metode presentasi tadi. Alokasi waktu yang digunakan untuk satu semester ialah 13 minggu 2 jam pelajaran, 1 kali pertemuan. Ulang ya. Alokasi waktu yang digunakan untuk satu semester ialah 13 minggu 2 jam pelajaran, 1 kali pertemuan. Yang mana mereka harus menyelesaikan satu bab dalam 2 minggu atau 2 pertemuan. Menurut kami, dengan alokasi yang diberikan untuk menguasai materi dengan waktu tersebut sangatlah tidak efektif. Karena menurut kami itu kurang. Siswa mungkin bisa sekedar mengetahui saja, tapi tidak memahami apa yang dipelajarinya. Akan lebih baik jika materi yang dipelajari dengan alokasi waktu setidaknya 3 kali pertemuan. Karena dengan pelajaran agama 1 kali seminggu itu, yang saya jelaskan tadi, tidak akan membuat mereka paham. Karena sasaran dari pelajaran pendidikan agama Islam ini bukan hanya pengetahuan, melainkan sikap para siswa. Baiklah, analisis selanjutnya, yaitu kesesuaian materi dengan perkembangan usia dan kematangan pikiran siswa. Dan ini merupakan analisis terakhir saya, karena setelah ini akan dilanjutkan oleh Abizar. Oke, berbicara tentang kejiwaan, usia peserta didik SMP berkisar antara 13 sampai dengan 15.
tahun dan masuk pada kelompok masa remaja awal. Peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek fungsi untuk memasuki masa dewasa. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas 3, yaitu 12-19 tahun atau masa remaja awal. 15-19 tahun disebut masa remaja pertengahan dan 18-20 tahun disebut masa remaja akhir. Di mana SMP ini berarti masuk ke masa remaja awal. Karena pada buku ini kita hanya membahas tentang kelas 3 saja atau kelas 9, itu sekitar umur 15 tahun. Pada penjelasan di atas, bisa kami simpulkan bahwa pada usia tersebut keingintahuan anak terhadap suatu sangat besar, sehingga perlu ditanamkan keinginan yang kuat pada mereka. Pada usia tersebut, materi yang disampaikan buku ini sudah sesuai dengan kematangan usia siswa. Contohnya, mereka diperkenalkan atau diberi materi mengenai akidah atau kurban serta haji dan umroh, sehingga mereka mengetahui kewajiban umat Islam untuk akikah dan berkurban sejak umur SMP ya. Dimana seperti yang saya jelaskan tadi, keingintahuan anak pada umur itu sangat besar, sehingga akan lebih baik beritahukan materi tersebut pada usia SMP. Saya di sini melanjutkan presentasi dari saudara Mukli. Kita masuk ke yang keempat, yaitu kesesuaian dengan urutan materi. Di sini sudah saya bilang tadi bahwa bab terdiri dari 12 dan 6 bab semester 1, 6 bab semester 2. Yang dimana ini di pendidikan agama Islam SMP negeri kelas 9 terdapat kajian tentang akhlak, tentang fikih dan tentang keimanan. Nah, di sini pada bab ini kita bisa lihat bahwa di setiap babnya menggunakan judul-judul yang mudah dipahami, layaknya anak SMP yang mungkin mereka awam tentang kata-kata atau definisi-definisi yang belum mereka ketahui. Seperti misalnya toleransi. Toleransi menggunakan kata kalimat yang mudah dipahami. Di sini ditulis bab toleransi ialah menyuburkan kebersamaan dengan toleransi. Nah, seperti itu. Jadi materinya itu toleransi menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya bisa kita lihat bahwa di sini materi fikihnya untuk semester pertama yaitu tentang akikah dan kurban, yang dimana itu diletakkan di tengah antara bab akhlak. Jadi bab akikah itu terdapat di bab 4, sedangkan ini ada 6 bab yang dimana itu akikah diletakkan di bab 4. Nah, menurut saya untuk kesesuaian urutan materi, hal ini merupakan hal yang sulit dipahami oleh anak SMP karena mereka tidak bisa mengaitkan antara bab akhlak dengan bab fikih. Seharusnya untuk pengelompokan itu sendiri, bagaimana jika lebih baiknya bab akhlak itu dikelompokkan dengan bab akhlak, disudahi bab akhlak dan dilanjutkan bab fikih. Nah, seperti itu. Tidak diseling-selingin seperti itu. Oke, yang kedua, untuk yang semester kedua sama halnya dengan semester pertama, yang dimana bab fikih di sini terdapat di bab 7. Di bab 7 yang dimana di bab 10. Di bab 10 yang dimana materi ini di tengah-tengah bab akhlak, yang dimana 11, 12 itu bab akhlak dan 6, 8, 7, 8, 9 itu bab akhlak, dan di tengah-tengahnya itu bab fikih. Nah, menurut saya ini agak kurang nyambung karena bab akhlak di sini diletakkan di tengah, sehingga mereka tidak tahu kaitan dengan bab-bab sebelumnya dan bab-bab sesudahnya, seperti itu. Sedangkan kesesuaian urutan materi pada bab fikih yang dimana bab semester 1 akikah dan kurban dan semester 2 tentang umroh dan haji, yang dikaji pada buku ini itu yang saya bilang tadi sulit dipahami dikarenakan urutan materi tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Di awal-awal mereka menjelaskan tentang materi
penyembelihan hewan, yang dimana itu seharusnya memang sudah berkaitan dengan akikah dan kurban, tetapi mereka memisahkan antara judul penyembelihan hewan dengan akikah dan kurban. Padahal lebih efektifnya lagi jika mereka menyatukan penyembelihan hewan kurban itu di satu judul, sehingga mereka tidak membuat banyak materi, karena akikah dan kurban berkaitan dengan hewan yang ingin disembelih. Sedangkan untuk materi haji dan umroh, menurut kami sudah sesuai dengan urutan yang semestinya, di mana pengertian dijelaskan awal-awal, lalu diikuti dengan syarat, rukun, hikmah, serta larangan dalam ibadah haji dan umroh. Kita lanjut yang kelima, yaitu analisis isi, cakupan, kesohihan, pikiran, dan dalil. Nah, di sini menurut kami ada beberapa hal yang kurang atau yang perlu ditambahkan, sehingga mereka itu tidak mengalami kebingungan, tidak dihantui dengan rasa penasaran seperti itu. Jadi diantaranya yaitu mengenai bab akikah dan kurban, mereka tidak menambahkan dalil pada ketentuan hukum pembagian daging kurban, sehingga hukum yang kesohihannya itu perlu dipertanyakan lagi bagi anak-anak SMP, karena di situ tidak diterterakan dalil bagaimana hukum dari pembagian daging kurban. Yang kedua ialah menjelaskan asal muasal terjadinya kurban, seperti menambahkan potongan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana mereka tahu mengapa kita harus berkurban, mengapa kita harus berakikah, mengapa sebabnya ini diwajibkan, mengapa sebabnya ini mendapatkan pahala. Mereka tidak tahu sehingga mereka ditumbuhkan rasa penasaran kenapa mereka harus melakukan itu tanpa melihat sejarah di balik kisah sejarah Islam. Yang ketiga, menyatukan submateri penyembelihan hewan dengan materi akikah dan kurban, mengefektifkan penulisan sehingga lebih mudah untuk dipahami. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa penyembelihan hewan kurban dan akikah adalah hal yang sama, dan jika dibedakan atau dipisah judulnya itu menjadi materinya itu menjadi banyak, dan mungkin mereka akan menjadi bosan. Sedangkan akikah dan kurban itu berkaitan dengan penyembelihan hewan, seperti itu. Untuk haji dan umroh, mereka tidak menampilkan dalil yang mana mereka itu merupakan sumber dari kesohihan mengenai hukum haji. Dan di sini mereka hanya menjelaskan tentang perspektif mereka tentang haji itu wajib, tapi mereka tidak menambahkan dalil mengenai haji. Mungkin itu saja untuk bab haji yang bisa ditambahkan di buku itu. Sekarang kita masuk ke analisis yang keenam, yang dimana itu analisis terhadap jenis dan butir evaluasi. Mungkin kelebihan buku ini ada di sini, yang dimana itu evaluasinya sangat bertahap dan sangat sesuai dengan yang semestinya. Yang pertama itu siswa diberikan beberapa gambar, lalu siswa disuruh untuk melihat keterkaitan gambar dengan materi yang disajikan. Nah, jadi perkenalan antara materi yang belum disampaikan, sehingga mereka melihat gambar, sehingga mereka bisa mengilustrasikannya hal apa yang ingin mereka pelajari nantinya. Yang kedua, yang diharuskan menyelesaikan tugas aktivitas siswa yang berisi perintah yang harus dikerjakan siswa. Nah, setelah mereka memahami setengah dari materi itu, mereka per submaterinya itu ada aktivitas siswa, yang dimana mereka itu berisi perintah yang harus dikerjakan siswa terkait dengan materi tersebut. Nah, jenis evaluasi yang ketiga ialah membaca cerita yang berkaitan dengan materi, sehingga mereka bisa merefleksi al-haq mulia yang terdapat pada materi tersebut. Nah, di sini di akhir materi ada beberapa cerita yang terkait yang berhubungan dengan materi tersebut, sehingga mereka mendapat atau dapat memetik hikmahnya dari pembelajaran pada bab tersebut. Yang terakhir yaitu jenis evaluasi. Yang terakhir soal salah benar, irgan atau esai. Nah, dan di sini merupakan tolak ukur guru sebagai pendidik, yang dimana mereka mendapatkan nilai nantinya. Oke, jadi secara keseluruhan kita masuk ke kesimpulan bahwa yang disampaikan buku ini cukup baik, namun ada beberapa kendala atau yang mengganjal, sehingga terdapatnya kekurangan yang harus diperbaiki, yakni dalam penyusunan materi yang kurang lengkap, dan penambahan dalil-dalil serta kisah di balik materi yang akan disampaikan. Nah,
seumuran anak SMP, mereka tuh harus diberikan hal-hal yang seperti itu karena mereka umur segitu merupakan umur yang sensitif akan ketidaktahuan mereka. Jadi mereka tidak belajar dengan tidak ditumbuhi rasa penasaran. Yang kedua, secara keseluruhan materi yang dikaji pada buku ini sudah kompleks, di mana meliputi aspek-aspek yang saling berkaitan. Terus yang kelebihan buku ini ialah evaluasi terhadap pemantapan materi pada pemahaman siswa, yang dimana mereka itu sangat mengevaluasi siswa itu sangat bertahap, yang dimana mereka harus praktek, di mana mereka harus mengerjakan soal, di mana mereka harus memetik hikmah dari sebuah kisah seperti itu. Dan yang terakhir ialah mengerjakan soal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Maaf jika ada kata-kata yang tidak nyambung atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Tetap di rumah untuk teman-teman semua, jaga kesehatan. Jangan lupa berjemur, jangan lupa pakai masker, jangan lupa makan makanan yang sehat. Membeli ikan bersama nyonya. Ikan gangan, ikan krisi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.